pertanyaan tadi dari Pak Upati, kenapa Bali diurusi pariwisata Karo tidak? Mungkin kembali pada awalnya dulu ya, kalau kita ngomong pada saat awalnya. Belakangan kita coba masuk juga sih, tapi pada awalnya dulu tahun 95 itu kita mulai Indo.com waktu itu. Di apa satu Bali itu sendiri baru ada satu mail servernya ya. Dan saya ikut pasangin modem di hotel-hotel, ngajarin baca email dan segala macam. Dan kenapa dan juga waktu itu saya survei hotel-hotel ini. Ini ada teknologi baru, makhluk aneh yang namanya internet. Brosurnya Bapak bisa sampai ke Norway, ke Inggris dalam hitungan detik, dan kita bisa laporkan persis berapa brosur yang di-download oleh orang dari mana. Itu sudah merupakan satu tool pemasaran yang sangat menakjubkan waktu itu gitu ya. Cuman ya yang kembali ke kenapa mereka hoteliers, ya, para pemilik hotel dan hotel managers di Bali itu tertarik untuk memanfaatkan, salah satunya adalah demand dari tamunya ya. Jadi bahkan pada tahun 95 itu pun tamu-tamu ini udah mulai nanya, kok saya nggak bisa dapetin kayak bisa booking kalian online gitu. Nah ini segmen pasar target marketnya yang meminta seperti itu. Nah bayangkan kalau pada tahun itu bahkan pasar Jakarta pun belum sebegitu ready dibandingkan pasar Bali. Apalagi kalau kita ngomong wisatawannya yang ke Brastagi atau ke Danau Toba gitu ya. Jadi kalau pasarnya lebih banyak ditargetkan pada domestic market untuk online travel itu baru terjadi mungkin 3-5 tahun terakhir ini. Ya kan zaman dulu belum ada itu internet users Indonesia aja juga belum ada gitu. So that's probably the main reason kenapa kita pilih Bali sebagai destinasi yang pertama kita promosikan online di Indo.com. Nah Pak, kalau melihat Danau Toba sendiri yang sudah menjadi destinasi utama ini ya program pemerintah, kan seharusnya program-program seperti itu yang yang online basis gitu kan harus sudah mulai digalakkan ya, maksudnya lebih progresif gitu ya Pak ya. Pak Eka sendiri melihat apakah ada kendala besar gitu, kendala yang fundamental terkait ini? Kalau sekarang gain-nya di travel portal begini kan ujungnya scale ya. Satu saja biasanya tidak cukup menarik kalau dari sisi travel portal bisnis. Nah, ini yang mungkin menarik untuk dilakukan oleh daerah atau pengusaha di daerah untuk yang fokus pada daerah itu. Ini kalau kita lihat misalnya sempat kita ngobrol-ngobrol mau bikin misalnya visitlaketoba.com misalnya begitu ya. Kalau lihat semua destinasi-destinasi di internasional itu destination management company, apakah itu private atau pemerintah atau semi pemerintah, itu ada yang fokus untuk daerah itu. Nah itu sangat diperlukan dan harusnya itu juga merupakan salah satu yang dikerjakan nanti, apakah itu dalam konteks Pemda masing-masing atau dalam konteks otoritas Danau Toba ya, atau ada company, ada private yang mau mengembangkan itu. Apakah itu nanti revenue side-nya datang dari online booking, dari reservasi atas hotel dan segala macam, atau juga segala macam event yang mungkin bisa diadakan di situ. Dan termasuk sebenarnya yang mungkin diperlukan juga di daerah kita itu adalah training ya atas para pekerja pariwisata yang ada di sana. Iya, itu rencananya Kemenaker kalau nggak salah Pak akan bekerja sama dengan Dell yang udah ada di sana ya Pak untuk membuat semacam vocational pendidikan gitu untuk pariwisata Pak. Itu salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah nampaknya. Ya. Tapi persoalannya adalah event juga nggak seperti Bali ya Pak, yang kehidupan sehari-hari pun sudah jadi semacam performance gitu ya. Maksudnya semacam hal yang menarik untuk dikunjungi gitu ya. Nah di sana sebenarnya kan adat juga bisa dikembangkan ya Pak, adat pernikahan, ada perkuburan gitu ya, atau ritual-ritual lain yang bisa dikemas sebagai tujuan pariwisata kan Pak? Iya, kalau itu Bali itu memang mereka masih mempraktekkan budayanya itu dalam kehidupannya, terlepas ada atau tidaknya pariwisata, ya kan. Nah
Karo itu di Toba itu kan juga masih begitu kan. Pesta adat sih berjalan terus, jambur ya, kecuali sekarang pada saat COVID ini ya. Bahkan COVID pun kadang kurang begitu dipedulikan malah ya resikonya. Betul. Tapi ya itu dipraktekkan ada atau tidaknya pariwisata. Jadi sebenarnya nah ini kalau terkait budaya apalagi terkait teknologi ya. Saya satu sih yang tadi pengen yang a bit komplain juga ini mungkin perlu sedikit menantang ke pelaku-pelaku budayanya ini. Kalau saya ke Spotify atau ke Deezer atau ke online music service ini, cari lagu paling topnya Karo, Biring Manggis, nggak ada tuh rekaman yang dilakukan oleh penyanyi Karo, ya kan? Itu kemana nih? Ini cover sederhana ini, ya kan? Nah, apakah productionnya ya itu kan harusnya sih itu juga bisa dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya kalau kita ngomongin destination management company, hal-hal seperti ini bisa diangkat. Kan. Saya dulu pernah ngobrol gitu juga dengan pejabat-pejabat Pemdanya Karo lah zaman dulu juga gitu ngomongin. Kalau seandainya produksinya waktu itu masih ngeliatin jeruk gitu ya. Kalau seandainya ini satu kampung di Scotland atau satu kampung di Amerika produksi jeruknya sebagus yang di Tiga Binanga, pasti sudah ada pemilihan putri jeruk, kontes ini jeruk apa, pokoknya jeruk itu jadi center of life-nya gitu kan. Nah, ini kita kurang banyak yang begitu. Iya kan. Nah, yang hal-hal seperti itu sih kurang ya Pak ya, kreativitas untuk mengemas. Amerika kan jagonya mengemas ya Pak, apapun dikemas dengan menarik sehingga menjadi tren gitu ya Pak. Iya, nah yang salah satu kan ada yang mau dikemas itu tadi juga gitu kan ya. Dalam konteks inilah acara-acara adat kita itu kalau dikemas dengan baik, nah kalau perlu trainingnya bagaimana mengemasnya dari Americans, dari Europeans ya dilakonin gitu, dan kita kan sekarang itu juga sekarang ini nggak perlu mahal, di YouTube juga ada trainingnya itu gitu kan. Ya kan. Nah satu contoh tadi tentang training tadi ya. Kalau saya nggak salah itu ada kabupaten di Maluku Maluku Utara dulu ya. Yang si bupatinya cukup farsighted untuk cukup progresif untuk membangun pariwisata. Dia ke Asosiasi Perhotelan Bali, dia bilang, saya kasih tanahnya 2 hektar, kalian bangun, bawa 10 orang pegawai kalian. Biar tahu apa sih service culture-nya yang bikin Bali itu globally top of the world. Ya kan? Bukan izinnya dipersulit gitu kan. Ini nggak dikasih tanahnya nih bangun. Ya kan? You guys invest, bring in your people. Nah ini yang akan bagaimana kita mau bikin ada GM level yang di sana kalau kita belum tahu GM level 5-star quality itu bagaimana. Ya kan? Bali beruntung dengan datangnya dulu kan awal-awalnya dulu banyak Swiss trained hoteliers di sana ya. Itu kayak bunker-bunkernya kita lulusan Citibank gitu kan. Nah, di sana juga ada pada proses training seperti itu gitu. Ini yang harus dilakukan kalau kita ngomongnya mau world class destination. Kenapa di Sumatera Utara nggak ada sekolah perhotelan seperti NHI yang di Bandung atau yang di Bali? Ada kan? Tapi nggak tahu apakah seperti yang di Bandung atau seperti yang di Bali. Sekolah perhotelan sih ada beberapa setahu saya. Iya ya. Ya, kembali ke situ tadi juga lah ya kan. Dell misalnya kan cukup berani melakukan terobosan untuk IT ya. Sekolahin profesor-profesornya ke level internasional ya kan. Nah, itu yang harus kita lakukan juga untuk sisi pariwisata. Ya kan. Hire orang yang top of the kelasnya, bentuk environment-nya supaya orang-orangnya ini bisa mengembangkan di situ. Desa-desa wisata di Bali pun bisa berkembang menarik ya, Pak ya. Karena seperti pernah disampaikan satu komedian namanya Trevor Noah itu yang di Amerika, dia mengambil konteks desa wisata Bali mesti joke, tapi kan nama Bali kemudian menjadi sangat familiar ya untuk audiensnya gitu. Nah di Sumatera Utara kan seharusnya juga bisa mengembangkan desa yang orang bisa live in gitu ya. Ada satu tante kita di daerah Danau Toba ya, di Danau Toba juga melakukan hal itu dan lumayan banyak foreign tourist yang datang itu. Itu karena suaminya orang Jerman. Nah, yang seperti itu sih bisa ya. Satu kebersihan.
kedua keamanan yang gitu-gitu. Keamanan sih nggak begitu masalah lah kalau kita ngomong di desa-desa, tapi kebersihan ini big problem ya, saya melihatnya. Nah, sama beberapa hal yang sederhana, dan ini saya rasa bukan problem hanya di Karo atau di Toba ya. Saya lagi coba menelusuri leluhur ini kan. Pengen tahu ini kampung awalnya dari Gamber, terus kemudian ke Sarinemba dan segala macam. Tahun berapa itu kampung ada? Nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah, ini tantangan juga ke akademisi, ke historian, ke antropolognya di USU, bahkan di dunia gitu ya, untuk itu bahkan ada papernya dari PhD thesisnya orang dari Cornell yang meneliti tentang kerajaan Haru sebagai cikal bakalnya Karo gitu di sana. Nah, ini kan sesuatu yang ya that's high, ya itu kan mau pariwisatanya ini di mana? Kalau budaya, history dan segala macam ya ke situ, ya kan. Kalau mau surfing misalnya ya harus ada ombaknya gitu kan. Nah ini saya rasa bagian-bagian yang harus di pelan-pelan lah, harus ada orang-orang yang cukup mau untuk senang untuk mempelajari seperti itu. Kalau kita bikin desa budaya misalnya kan, ya budaya yang mau ditonjolin apa? Ada momen-momen apa? Kerja tahun misalnya. Kerja tahun itu pesta syukuran tahunan di setiap desa di Karo. Itu menarik itu kalau dikemas dengan baik ya. Hampir sama kayak misalnya dengan Nyepi, ada ogoh-ogohnya dan segala macam gitu. Iya, galungan gitu ya yang di Bali yang it's a unique experience yang bisa dijual, ya kan. Packaging dan ya saya bilang kayak kebersihan apa semua itu infrastruktur ya. Pada habis itu ini semua bisa di teknologi kembali situ sebagai channel, sebagai mekanisme untuk menyampaikan ke dunia lah, look you have this, ya kan, and come, ini caranya begitu. Apalagi Danau Toba kan geopark ya, maksud saya dia terkenal dengan letusannya yang dahsyat gitu ya Pak. Artinya promosinya nggak harus gencar pun orang sudah exciting gitu kalau mau datang melihat letusan Toba ribuan tahun lalu gitu ya Pak. Itu aku ngerasa historical research-nya masih kurang ya. Okay. Orang Cambridge ya kan? malah yang riset itu. Orang Indonesia belum. Ya kan? Belum kita populasi. Itu ya, tapi ya memang begitu ya. Kalau kita misalnya kita jalan ke, itu saya pernah alami sendiri itu. Saya pernah ngomongin juga ini dengan Pak Ardika waktu dia Menteri Pariwisata. Jalan ke Borobudur, turis yang satu dengan guide yang satu dengan guide yang lain, tahun berdirinya Borobudur beda. Ya kan? How do you research-nya yang bagaimana yang harus ada, dan kemudian itu jadi standard knowledge, ya kan. Ini misalnya dalam menelusuri jejak leluhur ini, akhirnya saya baca juga sampai ya Barus lah, tradingnya apa, testimonialnya dari segala macam. Itu kan so rich ya. Dan memang beberapa sejarawan yang fokus ke Sumatera pun bilang sejarawan Sumatera belum lahir, karena belum cukup penelitian tentang sejarahnya itu tadi situ. Kita selalu ngomong geoparknya itu bagaimana. Kapan sih, apa sih bukti-buktinya yang kita bisa, ada nggak satu potong batu yang kita bisa bilang ini dulu bagiannya nih udah carbon dating? Ya kan? Belum. Nggak tahu kalau memang sudah ada, tapi saya nggak tahu gitu ya. Tapi rasanya ya itu, we need to dig deeper lah ya, untuk seperti itu. Iya, dan menarik juga asal-usul orang Batak juga kan menarik ya Pak ya. Misalnya ada Pusuk Buit gitu ya, yang katanya orang Batak diturunkan di situ gitu. Ada yang bilang Pak-Pak. Ya. Ada juga yang menyatakan di Pak-Pak sebenarnya asal-usul orang Batak gitu loh ya kan Pak. Nah kalau daerah-daerah itu bisa dijadikan semacam jalan atau trekking untuk pariwisata kan lumayan eksotik ya Pak. Nah, exactly. Tapi harus di backup dengan real research, jangan nanti sembarangan ceritanya gitu kan, jangan cuma kayak dongeng. Akhirnya nggak menarik kalau hanya dongengnya. Kalau lihat Scotland lah, kalau mau kita lihat, atau Iceland, jejak-jejak Viking gitu di situ kan, nah itu kan cukup menarik, atau Norway gitu. Nah, museumnya juga ada. Saya ini di dalam mencoba menelusuri ini tadi juga, saya baca ada 17 katanya gua-gua megalitik di Karo, ya, yang ya ini prehistorical places, ya kan. Nah kita nggak apa-apain loh itu kalau kita bilang destinasi, kan super menarik itu untuk segmen market tertentu ya, yang ya kita belum tahu, kita belum gali lebih dalam sejarah-sejarahnya itu. Ini mungkin nantangin ke udah pernah diskusiin juga dan perlu ditantangin lebih lanjut kali ke USU-nya, kayak
ke Unimed. Cornell, ke Cambridge-nya ya. Unimed, ya Unimed juga banyak profesor-profesornya yang Iya. Sejauh ini Pak Eka, kita orang Sumatera Utara lebih mengandalkan kekayaan alam ya ketika menjual paket wisata. Nah, dalam hal ini menurut saya kalah dibanding Jawa Barat. Jawa Barat itu pintar dalam packaging. Jadi menciptakan kebun-kebun yang dulu nggak ada, kebun stroberi, dan kemudian booming. Nah, ini yang sangat kurang di Sumatera Utara. Jadi hanya mengandalkan apa yang ada, dan ada kecenderungan mengkloning. Tiba-tiba bermunculan pantai, yang sebenarnya kalau kita ke sana, nggak ada bedanya, itu reklamasi. Itu loh. Itu saya belum tahu. Cuman mungkin tadi mengandalkan alam ini bagus, tapi kembali mungkin seperti jeruk tadi ya, you need more, ya kan? Ada downstreaming yang diperlukan. Coba kalau kita bilang alamnya ya, kalau misalnya traveling ke Scotland, bagaimana alamnya itu dan apa yang ya basic infrastructure, kamar mandi aja itu yang selalu dulu jadi permasalahan. Ya mau walking dari mau trekking dari Bandar Baru ke Brastagi nggak ada kamar mandi. Ya. Hal-hal yang sederhana seperti itu. Nah ini alam ini memang bagus sekali dan sangat perlu di leverage. Tapi jangan berhenti di alamnya situ. Ya kan, infrastrukturnya, sikapnya, facility-nya. Kalau sekarang ya orang hanya 1 hari kan. Kalau lihat rute paket yang ditawarkan orang itu mendarat di Medan, ke Danau Toba, turun Brastagi, balik 2 malam tops. Ya kan, 3 malam lah. Nah, how do you make people stay a week, 2 weeks? Ya kan? Itu nggak cukup alam. Kalau yang hanya mau ngelihat dan ya itulah kalau mau menikmati Danau Toba misalnya, tempat-tempat untuk bisa duduk, untuk bertapa, untuk cari lihat burung misalnya di situ, bisa coba ngintip orang hutan Sumatera misalnya, itu belum kita garap. Betul. Menarik. Iya, masih banyak PR ya Pak. Meski sebenarnya perhatian pemerintah pusat kan sudah cukup besar ya, terutama di infrastrukturnya untuk membuka jalan ya kan Pak, sama fasilitas yang lainnya. Jalan tol penerbangan dan segala macam. Dari Medan ke Tebing Tinggi udah nyambung. Ya. Nih Pak Eka, kalau di Jepang itu saya pernah baca ya, mereka kan sangat kreatif ya karena lahan terbatas. Itu membangun semacam smart city tapi tingkat komunal yang lebih kecil gitu ya. Jadi semua serba subsistence, artinya energi terbarukan diproduksi dari potensi yang ada. Nah kalau di Sumatera sendiri bisa nggak ya kita istilahnya copy paste gitu ya Pak, model seperti itu untuk di setiap daerah itu membangun semacam smart city, ya kan? Tapi kecil gitu, nggak harus yang besar gitu Pak. Dengan keahlian IT Pak Eka. Ya, sebenarnya sangat memungkinkan ya. Saya bayangkan salah satunya misalnya itu tadi kayak renewable energy, ya kan. Potensi-potensi yang kecil-kecil kalau kita ngomong mini hydros di daerah sana banyak sekali. Karo itu selalu kesulitan air, ya kan. Nah, kalau solar power pump untuk di ladang-ladang masing-masing itu kan harusnya sangat powerful. Nah, ini yang ya mungkin ini perlu intervensi pemerintah untuk memperkenalkan, mengajak bagaimana dan segala macam, ya kan. Kalau interconnectivity untuk smart cities-nya segala macam ya beberapa hal yang sangat diperlukan ya, kayak misalnya terkait pertanian, terkait peternakan, gitu-gitu ya. Penyakit dan penanggulangan penyakit pertanian. Ini kan continuous problem ya untuk kalau kita lihat di Karo, ya kan. Nah, itu monitoringnya dan segala macam juga belum properly dilakukan. Nah, itu teknologi juga bisa berperan di sini. Iya. Menarik. Tapi modernisasi pertanian itu kan sekarang yang sedang diprogram oleh pemerintah ya Pak, dengan food estate itu ya kan, rencananya kan akan menjadi lumbung-lumbung pangan gitu ya di Sumatera Utara. Artinya semua pertanian akan dimodernisasikan ya menggunakan teknologi tentunya ya Pak. Pak Eka sendiri akan ada 2 wilayah itu food estate di sana, di Humbang Hasundutan sama di Pak Barat. Nah, menurut Pak Eka sendiri ini sebuah ide yang positif atau bagaimana?
Ya, saya rasa peningkatan produktivitas lahan untuk memproduksi makanan itu sudah suatu hal yang wajib ya. Nah, kalau baca report-reportnya internasional juga ya, terutama terkait COVID ini, banyak production yang terganggu, ya kan. Jadi secara strategis itu memang harus dilakukan, ya kan. Tinggal nanti pemilihan areanya di mana, pemilihan crops-nya, tanaman apa yang mau di situ, kalau mau pakai teknologi tadi, teknologinya di mana, dan given where we are, dampaknya even penerapan yang sederhana saja, saya rasa bisa meningkatkan produktivitas jauh lebih bagus ya. Untuk nanam padi aja lah pakai mesin itu akan meningkat jauh banget, meningkat. Mesin yang didorong tangan juga, tapi bisa berputar langsung nanam gitu. Itu akan jauh meningkatkan produktivitas kan. Iya. Ya, banyak gitu yang. Nah, ada mulai ngomongin misalnya tentang AI untuk diterapkan di food estate itu supaya bisa lebih mempelajari ya segala macam. Perlu. Ya kan, apakah dengan cuaca, temperatur, bagaimana yang ideal untuk memproduksi hasil yang maksimal. Kemudian yang saya bisa bilang green businesses ini terkait dengan climate change dan pelestarian hutan dan restorasi gambut. Saya bantu ada consulting firm dari London, dari Munich, bekas teman-teman dari McKinsey yang juga melakukan konsultansi di Indonesia untuk restorasi gambut, untuk ekonomi hijau.